Ustadz mau tanya, bila datang ke kajian tapi isinya banyak banyolan, apa dapat pahala? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dijawab oleh salah seorang pakar hadis dari Yordania, Syekh Ali Hasan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan humor di dalam kajian itu seperti milh, seperti garam. Boleh bahkan sebagai penyegar, tetapi jangan kebanyakan, nanti keasinan, nggak enak. Ya enggak. Kita buat sayur sop, garamnya dua botol, ya nggak bisa dimakan. Begitu juga kajian yang isinya dari awal sampai akhir ketawa, ketawa dan ketawa, itu tidak akan memberikan manfaat dan terbukti tidak maju-maju. Ya begitu-begitu saja. Humor itu penting, tetapi bukan berarti harus berlebihan. Nabi juga punya selera humor. Ingat ketika ada seorang nenek-nenek bertanya tentang statusnya di akhirat, kata Nabi, "Nek, nggak ada nenek-nenek masuk sorga." Ya Allah, dia nangis tuh nenek. Nabi panggil, "Loh kenapa nangis?" "Ya habis saya masuk neraka." "Yang bilang masuk neraka siapa?" "Karena setiap orang akan dibangkitkan di usia 33 tahun. Jadi nenek jadi muda lagi. Senang banget tuh nenek-nenek. Tapi bukan berarti setiap kajian ketawa atau ketawa dari awal sampai akhir. Saya ingin tanya, siapa yang punya buku hadis di rumah? Ada yang punya Riyadhus Shalihin tidak? Di rumah. Coba baca satu bab saja. Misalnya bab ikhlas. Baca dari awal sampai akhir. Lalu setelah selesai dibaca satu bab, coba tanya diri kita, kita ngakak nggak? Kita tertawa terbahak-bahak nggak? Jawabannya tidak. Yaitu metode Nabi SAW. Dan itulah hadis-hadis yang merubah dunia. Hadis-hadis yang merubah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis-hadis yang merubah Khalid bin Walid. Hadis-hadis yang merubah Bilal bin Rabah. Hadis-hadis yang merubah orang-orang yang bergelimang dosa menjadi generasi terbaik sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau kita ingin sukses di dalam dakwah kita, dalam pengajian kita, ikutilah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terus terang saja, grafik dan kualitas umat Islam sekarang ini kan menurun. Kenapa demikian? Karena kajiannya seperti itu, beda dengan tahun 80-an, 70-an. Lihat kiai-kiai kita, itu ngaji kitab kuning. Dan itu nggak ketawa-ketawa sana ke sini. Baca buku para ulama. Mereka baca buku hadis Nabi SAW. Tapi jadi umat Islam kuat. Semangat ibadahnya luar biasa, beda dengan sekarang. Jadi ini bukti kiai-kiai kita. Apakah metode dakwanya seperti itu? Tidak. Mereka ngaji kitab kuning di surau-surau, di pondok-pondok, di masjid-masjid. Akhirnya terciptalah masyarakat umat Islam yang punya semangat beragama yang kuat. Maka kita harus kembalikan budaya kitab kuning itu penting. Artinya kembali baca buku para ulama, bukan hanya bermain retorika. Kecuali kalau misalnya kajian tematik atau selingan seperti sore hari ini. Tetapi kalau kajian rutin, itu harus kembali ke buku para ulama. Kembali ke kitab kuning. Kenapa dinamakan kitab kuning? Kitab kuning itu apa sih? Kitab kuning itu kitab ulama, tapi dicetak dengan kertas yang paling murah, warnanya kuning. Jadi dinamakan kitab kuning, begitu loh.